Sebelumnya, siapa nama Mas? Nama saya cukup singkat, yaitu Kuntani, tekun bertani. Oh, apa Mas berkreasi di sini? Ya, saya lahir di sini. Mas mau ganggu waktunya sebentar, saya mau wawancarai tentang wihara yang ada di desa Jireng. Siapa yang mendirikan wihara ini? Singkat ceritanya, pendirian wihara ini dimulai pada tahun 2011 baru pembentukan dan rencana. Itu wihara ini sebenarnya sudah lama, tapi wihara ini di bawah jalan, tapi ukurannya kecil dan letaknya kurang strategis. Maka dari itu untuk seluruh umat Buddha di Desa Jari khususnya merencanakan pembangunan ataupun pemugaran kembali pemugaran wihara yang ada di sini. Ini kebetulan mendapatkan tanah atau di sini. Jadi pada waktu itu musyawarah itu ganti tukar tempat. Wihara yang lama itu diganti dengan tanah ini, kemudian tanah ini dibangun. Asal usulnya memang dari swadaya masyarakat yang mendirikan, dari tokoh-tokoh umat Buddha di sini, tapi juga sumbangsihnya sama donatur yang ada di khususnya yang ada di Indonesia, ada dari Kalimantan, ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, ada dari Sulawesi. Jadi tidak hanya masyarakat sini saja yang membantu pembangunan ini, tapi juga banyak donatur yang ikut membantu terbangunnya wihara yang ada di Cisanjaya, khususnya bagian dari pemerintahan Kabupaten Pati. Berarti terus bagaimana perkembangan dan kondisi wihara sampai saat ini, waktu awal dan juga sampai saat ini? Ya, waktu awal memang pembangunannya sedikit demi sedikit, tidak langsung seluas ini, sebesar ini. Ini dibangun mulai tahun 2012 dan diresmikan Bapak Bupati tahun 2013. Terus perkembangannya ternyata dengan dibangunnya wihara sini ini berdampak sangat bagus, tidak hanya di kalangan umat Buddha tapi juga masyarakat sekitar. Ada kegiatan-kegiatan seperti hari raya itu pun juga melibatkan warga sekitar. Makanya saat ini ya seperti ini perkembangannya. Untuk masalah organisasi ya tetap tidak begitu lah. Untuk organisasi ya tetap tapi untuk perkembangannya saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di desa Jari. Kemarin ada dinas pariwisata dan kebudayaan dari provinsi ataupun dari kabupaten datang ke sini dan bermalam di sini. Itu mungkin ini adik-adiknya nanti tanggal 11 melihat acara TV Pesona Indonesia. Itu yang ada di TVRI, acara TV itu kalau nggak salah siang sekitar jam 11. Pesona Indonesia itu akan menampilkan background Desa Jari selama 24 menit. Itu salah satunya adalah wihara Sadagiri. Lalu pada tanggal berapa biasanya ibadah di wihara ini, pada umat Buddha berada di wihara ini? Untuk kebaktian, untuk acara ibadah yaitu setiap hari Minggu itu pagi itu kebaktian umum ataupun kegiatan ibadah umum. Kemudian jam 8 itu anak-anak sekolah minggu. Terus untuk hari Selasa sore itu ibu-ibu jam 4 ibu-ibu
Terus Selasa malam itu bawa tempat seperti itu. Hanya itu, lintas tidak setiap hari ibadah di sini. Ada macam kegiatan atau apa untuk diskusi bareng. Jadi tidak di kamar seperti itu. Di situ ada kamar satu lagi itu juga untuk tidur sama penginapan. Tapi ini lain kenapa? Ini kamar mandinya ada di luar, tidak di dalam seperti yang nah, untuk ruang diskusi itu tadi juga bisa dimanfaatkan kalau tamunya lebih banyak, karena hanya 7 kamar, maksimal itu ada 3 kali 7 sekitar 20-an orang. Jadi kalau lebih dari 20 orang itu di tempat diskusi. Jadi kita sediakan namanya matras sama bantal beserta spraynya. Matrasnya seperti ini, itu ada spraynya ini untuk bermalam di sini. Tujuh, 8 ini, 8 yang agak besar. Ruangan untuk penginapan para anggota sangga atau yang dikenal dengan biku, namanya ini panya. Itu sejenis hanya kata-kata Buddha saja, panya artinya itu kebijaksanaan. Mungkin ruangannya ada 4 yang di samping-samping masalah ini namanya ruang masalah yang paling besar. Itu ruang tidak masalah, ini khusus untuk ibadah mengibadah ini. Dan yang 4 ini khusus untuk penginapan para anggota sangga dengan bisu atau biku. Jadi kalau kesini yang dari luar kota atau bermalam itu tempatnya di antara beberapa kamar ini, beberapa ruangan yang ada di sini. Nah, terus tamu mereka itu tempat apa, Pak? Untuk yang di sana itu ada dapur makan, kemudian ada ruang sekolah minggu, kemudian ada gudang untuk menyimpan barang-barang peralatan. Terus yang di bawahnya itu penginapan kalau ada tamu itu bisa bermalam di sini, menginap di sini. Ada 7 kamar dan plus 1 ruangan khusus untuk pertemuan. Jadi ada kamar tapi ukurannya besar seperti itu. Silakan kalau mau melihat yang ada di bawah dari atas. Pohon bodi itu pada waktu dulu itu ada di India sana, itu pohon yang petapa Buddha itu dulu bertapa di bawah pohon ini. Jadi pohon yang bersejarah. Ini sudah diuji lab untuk pohon ini. Jadi kalau malam itu tidak mengeluarkan karbon dioksida, selalu mengeluarkan O2, oksigen O2. Jadi tidak berbahaya walaupun malam ataupun siang di bawah pohonnya tidak berbahaya seperti itu. Dan ini hanya
ditampilkan ada unsur politik, ada unsur apa sifatnya yang diperbolehkan selama ini. Mas, atas waktunya dan terima kasih sudah memberitahu kita informasi tentang wihara di Desa Jerahi ini. Ya, saya juga ucapkan terima kasih pada adik-adik semua yang sudah berkenan datang ke Desa Jerahi, khususnya di Wihara Sadagiri. Mungkin untuk kedepannya bisa datang lagi ke sini, kalau tidak bisa memberikan motivasi ke masyarakat di Desa.